Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda siang hari ini? Semoga selalu sehat dan terus bersemangat. Karena hari ini Rehana Mezia dan juga Nadila Saleh kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang, yang mana kami akan menemani Anda dengan menghadirkan sejumlah kabar-kabar menarik dan penting. Iya, nah nanti ini kita akan hadirkan informasi dan juga dialog mengenai yang katanya nih Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menerapkan kurikulum berbasis AI bagi seluruh siswa dan juga siswi yang ada di Indonesia. Nah, ini bagaimana sebetulnya nanti tanggapannya ya? Kita akan mendalaminya lebih dalam, tapi sebelum itu pemirsa kita ajak Anda untuk melihat informasi pertama. Gerombolan geng motor menyerang warga Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur pada hari Minggu dini hari. Ya pemirsa, aksi penyerangan kelompok geng motor terekam kamera CCTV warga. Warga yang tengah berkumpul di Jalan Pisangan Baru 3, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, tiba-tiba saja diserang sekelompok pemuda bersenjata tajam. Para pelaku merusak dua sepeda motor milik warga dan nyaris mengayunkan senjata tajam kepada seorang wanita yang mencoba mencegah aksi perusakan tersebut. Mendengar suara teriakan, sejumlah warga pun mengejar para pelaku. Hingga kini belum diketahui motif penyerangan kelompok geng motor ini. Pemirsa, masih dengan informasi dari kawasan Jakarta Timur, sepasang kekasih terekam kamera pengawas saat akan membuang bayi di kawasan Jatinegara Kaum, Jakarta Timur. Pelaku membuang bayi laki-laki yang baru berusia 3 hari itu pemirsa pada Minggu dini hari saat warga sedang terlelap tidur. Rekaman CCTV ini memperlihatkan gerak-gerik mencurigakan dari sepasang kekasih yang membawa bayi di Jalan Jatinegara Kaum 1, Kelurahan Jati, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Keduanya nampak menyusuri jalan sambil memeriksa rumah warga dan kondisi sekitar. Tak berselang lama, pasangan tersebut membuang bayi yang mereka bawa di depan rumah kontrakan warga. Foto ya, video aja. Masa sih? Peristiwa itu terjadi pada Minggu dini hari kemarin. Penghuni rumah baru menyadari ada bayi di depan rumah mereka setelah mendengar suara tangisan yang tak kunjung usai. Itu Pak RT, ya aku telepon aja dulu. Pagi sekitar jam 3.28 tuh ada tangisan bayi di depan rumah. Itu lama banget tangisannya, bentar diem. Tapi saya tuh nggak berani keluar. Jadi takut kalau keluar itu takutnya ntar apa begal apa gitu. Dia keluar, terus beneran itu bayi langsung teriak, "Mama siapa? Ini bayi benar gitu." Terus saya baru pada keluar tuh Pak. Nah suami saya langsung hubungin Bu RT, lapor kalau ada bayi di depan rumah. Saat ditemukan, bayi laki-laki yang diperkirakan berusia 3 hari itu tali pusarnya masih menempel. Warga kemudian membawa bayi tersebut ke puskesmas terdekat untuk diperiksa kesehatannya. Setelah dinyatakan sehat, bayi malang itu dibawa ke kantor Polsek Pulau Gadung dan selanjutnya dibawa ke Panti Balita Cipayung untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Adanya penyerahan bayi yang ditelantarkan oleh orang yang tidak dikenal di depan rumah kontrakan. Ditemukan kurang lebih sekitar jam setengah 4 pagi di wilayah RT 3 RW 3 Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulau Gadung. Selanjutnya dilaporkan ke pihak kepolisian dan diarahkan ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan. Alhamdulillah kondisi bayi setelah diperiksa dinyatakan sehat. Selanjutnya akan kita serahkan ke panti sosial Balita Cipayung untuk dilakukan perawatan lebih lanjut. Diduga bayi tak berdosa itu merupakan hasil hubungan gelap orang tuanya. Polisi kini tengah mengejar orang tua bayi yang wajahnya terekam jelas kamera pengawas.
Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One, mengabarkan. Informasi lainnya untuk Anda di siang hari ini, pemirsa, seorang suami di Goa, Sulawesi Selatan tega menganiaya istrinya yang diketahui sedang hamil 1 bulan. IM dijemput polisi di rumahnya di Desa Taman Nyeleng, Kecamatan Borompong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Usai dilaporkan menganiaya FE yang tak lain adalah istrinya. Aksi pemukulan terjadi karena pelaku emosi keinginan cerai ditolak oleh korban lantaran tengah hamil 1 bulan. Di hadapan polisi, pelaku berdalih hanya 1 kali melakukan pemukulan. Sementara hasil pemeriksaan visum korban mengalami luka robek di mulut dan memar bekas pukulan di beberapa bagian tubuh. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Kalau dia tadi bilang kenapa? Apa nu pakai menyundul kok? Karena kayak kepala. Iya, Pak. Kalau yang bola bukan? Suruh keluar. Siapa mau suruh keluar anakmu? Iya. Karena suruh kalau 2 tahun. Suruh keluar. Pemirsa, dari Goa kita bergeser ke Kabupaten Sukabumi. Guru dan pelajar di Kabupaten Sukabumi terpaksa menyeberang sungai untuk menuju ke sekolahnya. Iya, pemirsa, sejak jembatan rusak diterjang banjir bandang, murid, guru, termasuk ibu guru yang tengah hamil, pemirsa, ini 7 bulan harus bertarung maut untuk tiba di sekolah. Pemandangan ini bukanlah suatu konten yang sengaja dibuat untuk menghasilkan uang, tapi memang inilah yang terjadi. Leni, guru sekolah dasar negeri Cibadak, harus menyeberangi sungai dari rumahnya ke sekolah yang ada di Kampung Cibadak, Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Leni tidak sendirian, beberapa siswa pun turut melakukan hal yang sama. Sejak jembatan rusak diterjang banjir bandang, guru yang tengah hamil 7 bulan dan anak didiknya harus bertarung maut untuk tiba di sekolah. Ya, nyebrang sungai, karena kalau kita putar melalui jalan alternatif ke sana kurang lebih 2 jam. Selama menyeberangi sungai, tidak ada pengaman seperti tali ataupun kayu yang terbentang dari bibir sungai ke bibir sungai. Leni dan anak-anak hanya membawa kayu sebagai petunjuk jalan yang aman untuk mereka seberangi. Walaupun melalui perjalanan, alternatif yang 2 jam tersebut bukanlah jalan yang bagus, tetapi dari si cemiknya itu adalah jalan tebing. Sehingga kalau hujan juga kita tetap dorong motor. Untuk berangkatnya, apakah ada udah perhitungan kondisi gimana? Memperhitungkan kondisinya? Sudah, segala risiko sudah saya perhitungkan dari awal sebelum keberangkatan. Apapun yang akan terjadi. Ini demi apa nih, Bu? Ini saya demi anak didik saya. 1, demi anak didik saya yang menunggu di sekolah. 2, kewajiban saya sebagai guru mengajar di daerah terpencil. Namun ada kalanya siswa dan Leni harus libur karena Sungai Cikaso yang memiliki lebar 80 meter tersebut banjir akibat hujan. Jembatan penyeberangan sudah 2 kali dibangun oleh relawan, namun bencana banjir bandang membuat jembatan tersebut hanyut. Warga berharap pemerintah setempat membangun jembatan yang lebih baik, kuat, dan aman untuk akses warga beraktivitas. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, ini mengenai bencana tanah bergerak, di mana bencana tanah bergerak ini semakin parah, pemirsa, terjadi di Desa Mandala, Kecamatan Cirampong, Kabupaten Brebes, yang membuat Pemkab setempat secepatnya akan merelokasi ratusan warga yang terdampak.
Sebanyak 135 rumah warga di Desa Mendala, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah mengalami rusak berat dan sedang akibat bencana tanah bergerak sejak 17 April yang lalu. Sedikitnya 120 rumah rusak berat hingga amblas lebih dari 10 meter, sementara di Dukuh Areas ada 15 rumah rusak sedang dan mengalami retak-retak di dinding dan lantainya. Kerusakan paling parah terjadi di Dukuh Kerajaan, ada sebanyak 32 rumah warga roboh dan amblas bak ditelan bumi. Warga berharap pemerintah segera merelokasi rumah warga yang ambruk ke lokasi aman dari bencana. Kondisi suatunya semakin parah, karena kemarin kan nggak hujan beberapa hari, kemudian setelah hujan bertambah parahnya. Pergerakan tanahnya semakin cepat sekali, ambles. Berapa meter Pak ini amblesnya sekarang? Sekarang sudah 9 meteran ada. Kalau sekarang fungsi di posko 2 di Mendala Kerajaan di desa sendiri. Ada berapa orang Pak yang di sini? Itu sudah banyak orang. 200-an sudah ada 6 tenda. Pemkab Brebes sendiri saat ini tengah menyiapkan penanganan darurat di lahan milik Desa Mendala untuk hunian sementara. Ditargetkan hunian sementara yang akan dibangun sebanyak 120 unit untuk hunian tetap. Pemkab Brebes telah menyiapkan 2 lahan, yakni lahan di Desa Buniwa seluas 1,6 hektar dan di Desa Manggis, Kecamatan Sirampok seluas 1,8 hektar. Dari Brebes, Jawa Tengah, Trihandoko, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami hadirkan informasi tentang ikon jembatan yang ada di Bangka Belitung, di mana dibangun dengan anggaran yang fantastis, yakni 435 miliar rupiah. Jembatan emas atau jembatan buka tutup yang merupakan ikon di Bangka Belitung kini tidak berfungsi lagi. Iya, benar sekali. Pasalnya pemirsa, Pemprov Bangka Belitung menghentikan operasi buka tutupnya sehingga jembatan tidak bisa lagi dilalui kendaraan karena dinilai boros anggaran. Jembatan emas Provinsi Bangka Belitung yang dibangun dengan anggaran 435 miliar rupiah kini sudah tidak bisa dilintasi kendaraan. Pemprov Bangka Belitung menghentikan operasi buka tutup jembatan penghubung antar 2 kabupaten kota tersebut. Pemprov Bangka Belitung beralasan hal itu dilakukan demi efisiensi anggaran, sebab untuk menjalankan dan mengoperasikan sistem buka tutup jembatan menelan anggaran miliaran rupiah atau sebesar 1,6 miliar rupiah hanya untuk membeli bahan bakar saja. Penutupan jembatan itu juga karena dikhawatirkan menghambat keluar masuknya kapal pembawa sembako ke pelabuhan. Sebab jika buka tutup jembatan tidak berfungsi dengan baik, maka kapal-kapal barang berukuran besar tidak akan bisa masuk dan keluar dari pelabuhan Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Dan hal ini tentu akan berbahaya bagi pemenuhan barang-barang kebutuhan pokok untuk masyarakat. Jadi jembatan tadi kita putuskan buka dulu dan tutup. Kalau tutup risiko tinggi. Risiko tinggi kalau tidak terbuka. Berbahaya. Dan sini pernah 3 hari solar putus karena tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Jadi kata bahasa Bangka, ngecil bala, buka dulu lah. Orang ngomong gubernur gila lah istilahnya. Risiko tinggi bagi saya takut. Nah, jadi jembatan ini mungkin harus ada solusinya. Bagaimana jembatan ini tidak mungkin lagi kita tutup, karena biayanya 1,6 M. Jembatan emas merupakan jembatan buka tutup sistem baskule. Jembatan ini dibangun di masa kepemimpinan Gubernur Bangka Belitung almarhum Eko Maulana Ali pada tahun 2017. Jembatan dengan panjang 784,5 meter dan lebar 23,2 meter ini menghabiskan anggaran hingga 435 miliar rupiah. Keberadaan jembatan emas ini sedianya untuk memangkas jarak tempuh 2 wilayah, yakni Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka. Jembatan ini juga menjadi salah satu ikon Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Frendi Primandana, TV One mengabarkan. Kita
Kita berikan informasi lainnya untuk Anda pemirsa ini mengenai kasus beli beras tapi bayarnya pakai ijazah. Ini nyata pemirsa karena terjadi di warung sembako Jalan Sudirman, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, pemirsa, inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pemuda datang ke warung sembako. Pelaku langsung menemui penjaga warung dan memberikannya sebuah kertas yang ternyata ini merupakan ijazah. Kemudian pelaku ini pemirsa langsung mengambil sekarung beras 10 kg dan membawanya pergi. Penjaga warung sempat mengejar pelaku. Nah, setelah video tersebut viral pemirsa, polisi pun langsung menjemput pelaku dari rumahnya. Kapolsek Medan Tempung, Kompol Johnson Sitompul, ini menjelaskan antara pelaku dan juga pemilik warung sembako telah sepakat untuk berdamai sehingga proses hukumnya tidak dilanjutkan. Selain itu, pelaku juga telah membuat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kita mintai keterangan si pelaku, kemudian kita mintai keterangan si korban. Pada saat mau kita lakukan proses lanjut oleh korban, akhirnya secara manusiawi dia memaafkan si perbuatan pelaku. Maka saat itu juga kita respon, kita arahkan untuk mereka dengan kesadarannya masing-masing membuatkan perdamaian, sehingga dengan adanya perdamaian itu ya, kita juga sebagai polisi selain penegakan hukumnya juga ada melakukan pendekatan secara sosial ya, dengan adanya perdamaian kasusnya kita hentikan. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan informasi tentang polisi yang berhasil mengungkap fakta baru dalam kasus penemuan wanita tewas dicor di Wonogiri. Kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, semenjak dikabarkan hilang sejak tanggal 11 Februari 2025 yang lalu, rumah D yang berada di Batur Retno, Wonogiri, Jawa Tengah sepi dan tidak berpenghuni. Ya, pemirsa, hingga saat ini pelaku masih menjalani penyidikan oleh pihak polisi dan polisi berhasil mengungkap fakta baru yang terus muncul. Inilah rumah D yang berada di Batur Retno, Wonogiri, Jawa Tengah. Rumah tampak sepi karena sejak D dilaporkan hilang pada tanggal 14 Februari 2025 lalu, rumah tersebut tidak dihuni. Rumah tersebut dirawat oleh kakak kandung dan hanya menyalakan lampu penerangan saja. Menurut keluarga, korban dibunuh dengan sadis oleh J. Permasalahannya adalah soal utang piutang dan rental mobil. Kalau saya ya dari awal tentang kasusnya tentang mobilnya beliau, bukan asmara nanti dibuktikan aja, dibuktikan. Kalau memang itu adik memang tentang asmara, bukan berarti gini asmara yang dimaksud asmara gimana? Pengennya asmara percintaan hanya dimanfaati, atau memang asmara memang jadi ibu rumah tangga dan suami berarti. Nah, kalau jadi suami wong sama-sama punya sama istri loh. Sementara hingga saat ini, pelaku J masih menjalani penyidikan oleh pihak polisi dan polisi berhasil mengungkap fakta baru yang terus muncul. Nggak bisa mas, jadi setelah dicekik, dibekap, korban terjatuh. Pada saat terjatuh pun itu kepala juga terkena pondasi daripada rumah. Kemudian dipukuli. Jadi posisi korban diduduki kemudian dipukuli. Terlentang dipukuli. Tangan kosong ya, Den? Tangan kosong ya. Dan untuk kasus ini berapa saksi yang sudah diperiksa, Den? Untuk kasus ini sementara kita periksa kurang lebih 6 saksi. Sebelumnya pada tanggal 11 Februari 2025, D dikabarkan hilang.
Dan pada tanggal 1 Mei 2025, polisi berhasil menemukan D yang sudah tidak bernyawa, yang dikubur dan dicor di halaman belakang rumah seorang warga di Ngadirojo. Hal tersebut terungkap setelah polisi berhasil menangkap J yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Pemirsa, lalu bagaimana perkembangan terkini kasus penemuan wanita tewas dicor di Wonogiri? Untuk membahasnya dan mendalaminya kita sudah terhubung pemirsa bersama dengan Kasat Reskrim Polres Wonogiri, Ibtu Agung Sadewo. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang Mbak Dila, Mbak Riana. Iya, Pak Agung, ini kronologinya bagaimana hingga akhirnya pihak kepolisian mengetahui adanya kasus ini, Pak? Baik Mbak, melaporkan untuk perkembangan terhadap penyidikan kasus ini. Jadi dari hasil pemeriksaan saksi, tersangka, dan barang bukti, kita mendapatkan bahwa pembunuhan ini sudah direncanakan oleh pelaku. Jadi di tanggal 10 ini pelaku sudah merencanakan pembunuhan ketika korban ini meminta keberadaan mobil itu ada di mana, berikut uang sewa. Kalau itu memang direntalkan, kalau digadekan mana uang gadenya. Serta korban ini apabila itu semua tidak bisa dipenuhi oleh pelaku, maka korban ini menuntut untuk dinikahi. Kemudian tanggal 11-nya, pelaku ini pagi sudah merencanakan memang mau ke rumah daripada orang tua pelaku, karena orang tua pelaku ini mengerti ketika jam-jam tersebut orang tuanya pasti tidak ada di rumah, Mbak. Kemudian korban diajak ke rumah orang tua pelaku, sampai di sana terjadi cekcok kembali, kemudian si korban ini disuruh keluar untuk cuci muka. Nah, cuci muka, setelah cuci muka, kemudian setelah selesai pelaku membekap korban dari belakang, kemudian dicekik dan dibekap, korban terjatuh, kemudian diduduki di atasnya dan dipukuli di bagian kepala, Mbak. Demikian, Mbak. Oke, Pak. Kemudian juga diketahui bahwasannya dari kasus ini ada fakta-fakta baru yang terungkap. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, fakta-fakta apa saja yang baru terungkap? Fakta-faktanya ini pembunuhan ini sudah direncanakan, Mbak. Pembunuhan ini direncanakan, kemudian terkait dengan mobil, kemudian terkait dengan uang sewa mobil tersebut, Mbak, dan uang gade, Mbak. Oke. Pak Agung, untuk motif pelaku ini apa? Dan ini kalau dari keterangan Anda tadi ada keterlibatan dengan keluarga dari pelaku. Mungkin bisa Anda jelaskan, Pak Agung. Baik, Mbak, untuk motif pelaku, motif utamanya yaitu pelaku ini bingung, Mbak, karena dia diminta untuk bertanggung jawab terhadap mobil tersebut, kemudian uang sewa, uang gade kalau memang itu digadekan, serta diajak menikah. Dan pelaku ini, korban menyampaikan kepada pelaku ketika tidak bisa memenuhi itu semua, maka korban akan melaporkan ke pihak keluarga pelaku. Kemudian terkait dengan adanya pihak keluarga pelaku yang terlibat atau tidak, pada saat eksekusi itu memang tidak ada keluarga satupun daripada pelaku. Namun demikian kami masih melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi yang lain, Mbak. Oke, baik Pak. Untuk korban dan pelaku ini sudah berapa lama menjalin hubungan tersebut, Pak? Untuk korban dan pelaku ini kenal sejak bulan Oktober tahun 2024, Mbak. Oke, apakah informasinya pernah ada cekcok sebelumnya, Pak? Cekcok sebelumnya yaitu, Mbak, karena korban ini meminta pelaku ini untuk menunjukkan keberadaan mobil dan uang sewa, kalau digadekan juga mobil ada di mana dan uang gadenya ada di mana, Mbak. Oke, Pak, sejauh ini keterangan dari pihak mana saja, Pak, yang sudah diambil keterangannya dan apa hasilnya, Pak? Baik, Mbak, keterangan itu kami ambil dari keterangan saksi, Mbak, kemudian keterangan daripada keluarga korban, kemudian keterangan daripada pelaku, Mbak. Oke. Baik, Pak. Ini ketika ditemukan setelah adanya kasus ini mencuat,
Dari jasadnya sendiri kondisinya seperti apa, Pak? Apakah masih utuh atau sudah tidak? Baik Mbak, untuk kondisi jasad sendiri karena itu dibungkus dengan beberapa layer plastik ya Mbak, jadi relatif masih utuh Mbak. Oke. Untuk pihak dari keluarga korban, bagaimana Pak keterangannya? Baik Mbak, untuk pihak keluarga korban di tanggal 11 pagi ini korban sempat mengantarkan anaknya ke sekolah. Itu saja Mbak dari keterangan terakhirnya seperti itu. Pak, untuk keterangan dari pelaku sendiri, apakah sebelumnya ini kalau kita lihat dari identitasnya pernah melakukan hal ataupun kejahatan sebelumnya, Pak? Untuk melakukan kejahatan sebelumnya pelaku belum pernah melakukan Mbak. Oke, berarti ini kali pertama ya Pak pelaku ini melakukan tindakan kriminal seperti ini Pak? Betul Mbak, ini kali pertama pelaku melakukan tindakan kriminal Mbak. Oke. Untuk ancamannya bagaimana Pak? Baik, untuk ancaman hukumannya kita ancam dengan pasal 340 junto 338 yaitu ancaman hukuman mati ataupun penjara seumur hidup Mbak. Oke, baik. Pak Agung, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami dan juga menjelaskan bagaimana kronologi kejadiannya. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Sehat selalu. Terima kasih sama-sama Mbak. Pemirsa, kami juga masih akan kembali dengan sejumlah kabar lainnya, di mana tim Puslap 4 Mabes Polri di bersama Lab 4 Polda Jateng ini mendatangi tempat kos tersangka predator seks di Jepara, Jawa Tengah. Kami hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, satu tewas dalam perkelahian antara penjual pempek dengan salah seorang yang diduga preman pasar Angso Duo Jambi viral di media sosial. Aksi ini bermula saat kedua belah pihak terlibat selisih paham saat berkendara melintas di dalam pasar dan viral di media sosial. Korban yang tidak terima langsung mencari pelaku dan memukul kepala pelaku dengan menggunakan batu bata. Pelaku yang emosi karena mendapat pukulan secara tiba-tiba kemudian mengejar korban hingga menusuk korban dan terkapar di jalan. Akibat luka serta kehabisan darah, nyawa korban pun tak tertolong. Pelaku menyerahkan diri di antar sejumlah keluarga pada Jumat sore lalu. Terjadilah adu mulut dan karena emosi, korban memang betul melakukan pemukulan dengan ini salah satu bukti ya bata. Ya, batu bata ini ke arah kepala daripada pelaku. Polisi kini masih terus melakukan pengembangan guna mencari penyebab pasti adanya adu mulut yang menelan korban jiwa tersebut dan kini pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Jambi, Bayu Alfarizi, TV One mengabarkan. Pemirsa, ada kabar lainnya yang dapat kami kabarkan kepada Anda, di mana tim Puslap 4 Mabes Polri ini bersama Lab 4 Polda Jawa Tengah mendatangi tempat kos tersangka predator seks di Jepara, Jawa Tengah. Di tempat inilah pemirsa pelaku berudah paksa para korban yang masih di bawah umur. Tim menemukan sejumlah barang bukti yang diduga material biologis tersangka. Tidak hanya itu pemirsa, rambut dan bercak darah diduga milik korban yang tertinggal di tempat tidur kamar kos turut juga diamankan. Semuanya akan dilakukan uji forensik lebih lanjut dan akan dijadikan pembuktian dalam persidangan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa dari Bekasi, Jawa Barat. Aksi pencurian sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terekam CCTV. Ya, pelaku nyaris jadi bulan-bulanan warga pemirsa yang sempat mengepung pos satpam tempat pelaku diamankan.
Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan pelaku sedang berusaha merusak kunci kontak sepeda motor korban di area sebuah apotik di perumahan Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban yang baru saja membeli obat di apotik tersebut baru menyadari kalau sepeda motor miliknya menjadi incaran pelaku. Lantaran kunci kontak sepeda motor miliknya sudah rusak. Korban kemudian meminta kepada pihak apotik untuk melihat rekaman CCTV. Dari situ diketahui motor korban hampir saja dicuri pelaku. Pelaku kemudian diamankan di pos security di perumahan tersebut. Mengetahui hal itu, warga berkumpul mengepung pos security untuk menghakimi pelaku. Praduga itu adalah pencurian sepeda motor. Nah, tadi memang diamankan satu orang yang sudah ada di dalam. Tadi waktu saya masuk belum begitu banyak masa, tapi beberapa lama udah ada di dalam, udah ada Pak Bimas Pol, kami Bogdar dan security sini ngikut mengamankan ya terduga tadi. Polisi dari Polsek Cikarang Barat sempat kewalahan saat akan mengevakuasi pelaku karena warga yang terus merangsek untuk menghakimi pelaku. Polisi akhirnya berhasil mengevakuasi pelaku dari amukan massa. Saat ini pelaku beserta barang bukti diamankan di Polsek Cikarang Barat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami hadirkan kabar selanjutnya tentang pengoplosan gas LPG di Batanghari, Jambi. Polisi ini menggerebek aktivitas pengoplosan gas LPG di sebuah gudang di Kabupaten Batanghari, Jambi. Satu orang ditangkap yakni pemilik pangkalan gas LPG 3 kg. Pengoplosan gas subsidi 3 kilo ke 12. Alat suntiknya mana? Itu tutup. Alat suntik. Tim Subdit 1 Indaksi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi menggerebek sebuah gudang yang diduga dijadikan sebagai tempat pengoplosan LPG bersubsidi 3 kg di Kelurahan Siridadi, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi. Polisi menangkap pemilik pangkalan gas yang tengah melakukan praktik curang pengoplosan LPG bersubsidi. Pemilik pangkalan gas berinisial RR akhirnya diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Dalam aksinya, tersangka memindahkan gas di tabung LPG subsidi 3 kg ke tabung gas ukuran 5 kg dan 12 kg non-subsidi. Aksi pengoplosan gas LPG bersubsidi ini dilakukan tersangka seorang diri sejak Januari 2025 lalu. Oleh tersangka, gas LPG oplosan ini dipasarkan ke wilayah Kabupaten Tebo, Jambi. Kaitan dengan perbuatan tindak pidana pemindahan gas subsidi ke non subsidi dari 3 kilo ke gas yang 5 dan 12 kilo. Ini merupakan dipindahkan, di situ sudah ada tabung yang 12 kilo sama tabung yang 5 kilo. Kebetulan memang pelaku adalah ditunjuk sebagai pangkalan tabung gas LPG 3 kilo. Ini sudah dilakukan pelaku selama mulai dari Januari sampai bulan 4 ini. Dan rata-rata penghasilan itu 5.700.000 per bulan. Selain mengamankan tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa 179 tabung gas LPG ukuran 3 kg, 53 tabung gas LPG ukuran 12 kg, 14 tabung gas LPG ukuran 5 kg dan alat suntik untuk memindahkan gas. Tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara dan didenda maksimal 60 miliar rupiah. Dari Jambi, Bayu Alfarizi, TV One mengabarkan. Kita akan informasi lainnya pemirsa dari Bangka Belitung untuk Anda di siang hari ini. Tim Sergap Gabungan Polda Bangka Belitung menggerebek gudang penimbunan BBM solar bersubsidi di kawasan Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Bangka Belitung, Bangka Belitung. Ya, di gudang ini petugas menemukan 80 jerigen yang berisi 9.000 liter solar bersubsidi.
Petugas pemirsa juga menyita 3 mobil tangki berkapasitas 5.000 liter dan 4 toren yang salah satunya ini berisi sekitar 4.000 liter solar subsidi. Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku diketahui membeli BBM jenis biosolar dari penyuplai dengan harga Rp8.800 hingga Rp9.200 per liter. Kemudian, para pelaku menimbun BBM solar tersebut di gudang dan menjualnya kembali kepada pihak industri dengan harga Rp10.500 hingga Rp14.000 per liter. Untuk bawa minyak juga. Yang minyak 9 ton yang di gudang Andre dari sini. Iya, yang 4 ton. Pakai ini Mama ya. Ya buka dulu. Ini kenapa bentuknya? Nah, ini. Ini jerigen siapa? Ini jerigen dia jempol untuk alat. Biasa pakai gini ya. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan pemerintah akan memasukkan kurikulum tentang Artificial Intelligence atau AI. Kami akan mendalaminya nanti pemirsa di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan pemerintah akan memasukkan kurikulum tentang Artificial Intelligence atau AI atau juga kecerdasan buatan pada tahun ajaran baru 2025-2026. Ya pemirsa, hal ini diungkapkan Wakil Presiden Gibran saat mengunjungi acara di Binus University, Jakarta Barat. Di mana menurut Gibran, Artificial Intelligence relevan untuk menghadapi tantangan zaman. Wapres menegaskan bahwa teknologi kecerdasan buatan tidak akan menggantikan manusia, namun manusia yang tidak memanfaatkan AI ini akan kalah bersaing dengan mereka yang menggunakannya. Gibran juga berpesan kepada generasi muda untuk menguasai teknologi terbaru. Beberapa hari lalu kita ratas bertemu dengan Pak Menteri Pendidikan juga. Nanti di tahun ajaran baru kita mulai memasukkan kurikulum AI, pelajaran AI di SD, SMP, SMA, SMK juga. Namanya AI itu tidak akan menggantikan manusia, tapi ya manusia yang tidak pakai AI nanti akan dikalahkan sama manusia yang pakai AI. Nanti saya harap teman-teman yang ada di panggung ini bisa mendapatkan funding, karena sekali lagi yang temuan-temuan yang masih pada stage awal seperti ini perlu dukungan dari sekolah, dukungan dari pemerintah. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan mata pelajaran mengenai Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan ini akan masuk kurikulum SD, SMP hingga SMA mulai tahun ajaran baru nanti. Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di studio ada Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan juga Guru, ada Pak Suparno Sastro. Selamat siang Pak Ano. Selamat siang Mbak Re, Mbak Nadila. Baik, Pak Ano, ini mungkin melihat tadi ya Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka yang menyebutkan nantinya akan ada kurikulum Artificial Intelligence yang akan dimasukkan dari SD, SMP, SMA. Tanggapan awalnya seperti apa Pak? Kami sudah membaca naskah akademiknya yang dikeluarkan Februari lalu, dan karena memang kecepatan teknologi itu sekarang begitu masif, penggunaan juga sudah luar biasa di level pendidikan dasar dan menengah, maka barangkali ini menjadi satu hal yang menarik, satu inovasi bagaimana kita bukan hanya menggunakan teknologi tapi juga sebagai pelaku nanti bisa memanfaatkan teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Oke, Pak Ano, tapi Indonesia ini kan negara yang besar ya. Iya. Kalau kita lihat dari kesiapan infrastrukturnya, ini gimana nih Pak Ano? Nah, salah satu tantangannya memang kesenjangan infrastruktur. Jadi di daerah dan di pusat itu akan terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Misalnya kita punya kebutuhan yang luar biasa misalnya di Jakarta. Tapi di daerah internet yang stabil saja misalnya belum ada, walaupun sekarang bisa juga menggunakan alat tapi kan cukup mahal ya. Jangankan internet, listrik saja kadang-kadang belum ada. Jadi itu memang tantangan yang harus dihadapi dalam
proses implementasi AI di dalam kurikulum. Oke, tapi kan kalau kita lihat ya rentang dari siswa sendiri usianya berbeda-beda, Ya. SD, SMP ini berbeda-beda juga. Ya. Tentunya kurikulumnya juga harus berbeda-beda. Ini Pastinya berbeda. yang tepat untuk mengaplikasikan artificial intelligence ini harusnya tuh bentuknya seperti apa, Pak? Bertahap pastinya. Jadi kalau mulai misalnya dari kelas atas di SD kelas 5-6 gitu ya, kemudian SMP kelas 7 sampai 9, kemudian di SMA kelas 10, kemudian 11 dan 12, maka jamnya berbeda. Kemudian mulai dari hal-hal yang mendasar dulu. Misalnya kita ingin sebenarnya anak-anak kita, siswa kita itu mulai dari bagaimana berpikir komputasional itu. Jadi berpikir sistematis, kemudian efisien, itu dari awal. Jadi pengenalan-pengenalan seperti itu dilakukan. Kemudian etika AI, etika kecerdasan artifisial itu diberikan di awal sehingga mereka betul-betul bisa manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Kita tahu sekarang kita punya keprihatinan misalnya dalam proses berdiskusi, memberikan komen atau menggunakan sesuatu gitu ya, memanfaatkan itu kadang-kadang belum tepat karena barangkali butuh sentuhan pembelajaran seperti ini. Nah, di level yang lebih tinggi lagi sudah mulai diajari bahasa pemrograman misalnya bagaimana mengurutkan, bagaimana kemudian looping dan lain-lain, itu mulai bisa diajarkan. Nah, pembelajaran berikutnya adalah bagaimana kemudian mereka bisa membuat desain yang lebih kompleks gitu ya, sehingga menjadi bahasa pemrograman yang kemudian bisa dimanfaatkan. Intinya lebih kepada bagaimana kita memanfaatkan ini dan menggunakan ini dengan sebaik-baiknya, punya daya saing yang kuat karena arahnya lebih ke daya saing. Oke, Pak Ano, balik lagi soal penerapan ini kan rencananya diterapkan di tahun depan, tahun ajaran baru tahun depan. 2 bulan lagi, bulan Juli. Iya, betul sekali. Di tahun ajaran baru. Dengan adanya, kembali lagi dalam persiapan ini sebenarnya bukan hanya infrastruktur saja, tapi kesiapan dari guru-guru ini juga sebenarnya kan perlu dipertimbangkan, Pak Ano. Iya, memang ada beberapa tantangan tadi, tantangan infrastruktur, tantangan guru ya. Guru kita itu yang informatika saja belum tentu semua lulusan dari sarjana informatika atau sarjana IT. Jadi ini yang juga butuh kesiapan. Kemudian bahan ajar. Bahan ajar itu buku-buku yang mengarah ke arah sana yang dimaksudkan itu juga sekarang belum tersedia. Sementara waktu kita kan hanya 2 bulan kalau mau bicara bulan Juli akan diimplementasikan. Maka ada tahap-tahap implementasi nanti pastinya. Dan tentu tidak bisa diwajibkan. Karena kalau wajib itu kan harus menyiapkan segala sesuatunya harus ada nih. Jadi harusnya lebih fleksibel. Pak Ano, ini kita akan lebih mendalami lagi terutama apakah ini akan membebani para siswa atau tidak. Tapi memberikan manfaat sendiri juga. Jangan dulu jawab Pak Ano karena pemirsa Apa Kabar Indonesia yang akan kembali sesaat lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, kita akan kembali lagi dalami mengenai kurikulum yang akan diterapkan nanti ya 2 bulan lagi ini Pak, menuju di tahun ajaran baru. Tapi ini kan kalau kita lihat banyak sekali mata pelajaran yang sudah siswa dan siswi ini tuh belajar begitu ya. Terutama saya di waktu pas SMA, saya belajar matematika 2 kali, terus bahasa Inggris juga 2 kali. Dengan adanya penambahan AI ini, apakah ini justru memberatkan atau justru ini sebaliknya Pak? Sebenarnya teknisnya bisa berbagai macam ya untuk mempelajari AI dan coding ini. Jadi bisa diimplementasikan di dalam mata pelajaran, bisa juga dalam bentuk ekstrakurikuler, atau seperti yang akan didesain bisa menjadi mata pelajaran pilihan. Jadi kalau di SMA misalnya akan menjadi mata pelajaran pilihan yang betul-betul bisa dipelajari seminggu itu 5 jam. Kalau di kelas SD, SMP, SMA kelas 10 kan kira-kira 2 jam per minggu saja tambahannya. Nah, itu bisa dalam bentuk mata pelajaran, bisa di ekstrakurikuler, atau bisa di dalam dimasukkan ke dalam satu mata pelajaran. Misalnya sekarang sudah ada mata pelajaran informatika atau TIK misalnya. Nah, bisa masuk ke sana. Jadi harusnya kalau infrastrukturnya sudah bagus, gurunya juga sudah mumpuni untuk mengajarkan ini, karena ini masih punya tantangan kan tadi di guru untuk bisa ngajarin tentang coding, tentang AI ini, maka harusnya justru ini menjadi peluang buat siswa mendapatkan materi tambahan terkait
teknologi terkait Iya, AI dan coding. Ini bisa jadi jembatan juga bagi siswa untuk mengetahui sesuatu yang lebih dalam dan sesuatu yang lebih banyak lagi sebenarnya ya Pak Ano. Iya, dan ini sebenarnya sudah relevan untuk diterapkan sekarang, walaupun kita masih punya PR, literasi dan numerasi Iya, kita betul. kan masih harus ditingkatkan juga. Tapi karena perkembangan teknologinya begitu cepat, maka ini memang harus Mau gak mau dilakukan, kita juga harus dihadirkan lah ya gitu. Jangan sampai ketinggalan ya. Tadi fungsinya adalah bukan untuk menggantikan manusia. Oh enggak, ya. Justru kalau kita bisa manfaatin ini, harapannya kita bisa punya daya saing yang lebih bagus. Betul. Oke, Pak Ano. Tapi kalau dilihat dari apakah ada usulan konkret gitu dari P2G agar penerapan dari kurikulum ini bisa menjadi lebih baik dan lebih adil untuk seluruh wilayah di Indonesia? Ya, pertama tantangan-tantangan tadi harapannya pemerintah bisa menjawab ya terkait kesenjangan teknologi, kemudian terkait guru, karena guru ini kan kalau sudah bicara guru kan berbagai macam nih dampaknya tentang sertifikasinya misalnya atau pengakuan terhadap guru yang mengajar AI dan coding itu, penyiapan gurunya gitu ya, karena kita juga punya keprihatinan terhadap guru-guru yang mengajar informatika sekarang itu mungkin tidak semua guru itu lulusan dari sarjana yang memang dari informatika. Iya. Kemudian infrastruktur guru bahan ajar, kemudian bahan-bahan yang menyangkut terkait ini kan sampai sekarang kita belum ada proses persiapannya seperti apa. Bagi sekolah-sekolah yang barangkali sudah maju, sudah berkembang dengan baik, mereka memang menyiapkan secara mandiri. Nah, apakah ini akan diberikan oleh pemerintah pusat gitu, kementerian, atau bisa di-create oleh masing-masing sekolah, tapi harusnya ada standar gitu. Jadi 3 hal itu. Kemudian ya harmonisasi kebijakan lah ya. Jadi harapannya ini kalau ini diterapkan itu memang bisa bekerja sama dengan dunia industri misalnya atau apa yang sedang berkembang sekarang. Itu yang kemudian kita bisa kembangkan di satuan pendidikan. Oke, tentunya masih harus tetap ada perkembangan ya Pak ya. Iya. Tapi kalau kita lihat dari sisi orang tua nih, tidak semua orang tua ini melek akan digital. Apakah dengan adanya kurikulum ini Pak, ini juga menjadi relevan dan memang wajar untuk diaplikasikan di tahun ajaran nanti? Pengenalan AI coding itu memang tidak semata-mata hanya tentang penggunaan teknologi. Justru sekarang itu kan anak-anak luar biasa ya menggunakan teknologi. Mereka begitu cepat belajar, apalagi di sekolah sudah ada IoT dan lain-lain. Tapi ini tentang bagaimana mengajak mereka sebenarnya untuk bisa berpikir komputasional, berpikir sistematis, kemudian berpikir yang efisien untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi siswa diajak cara berpikir kritis untuk bisa menyelesaikan masalah. Wah, ini Pak Ano, kalau kita lihat pertimbangan dari sisi etika dan juga kemampuan sosial dari siswa di dalam sebuah sekolah, apakah dengan penggunaan kurikulum ini bisa menggeser hal-hal tersebut atau bagaimana? Harapannya justru dengan etika AI tadi atau etika kecerdasan artifisial tadi, kita bisa sampaikan ini kepada siswa, bahwa ada norma-norma dan etika-etika yang harus dijaga ketika kita bermain misalnya di AI ini. Jadi bagaimana kita memanfaatkannya. Misalnya sekarang banyak sekali tugas-tugas misalnya dikerjakan dengan bantuan-bantuan AI misalnya. Nah itu kan bagi kita para guru itu juga menjadi PR tersendiri, membedakan antara yang mereka menggunakan bantuan itu atau tidak. Nah, hal seperti inilah yang barangkali kita akan buka dan rasanya itu bisa dilakukan ya. Dan ini salah satu tantangan juga, makanya mungkin menjawabnya dengan menghadirkan ini dalam proses pembelajaran. Oke Pak, tapi kan ini mengingat hanya tinggal 2 bulan lagi ya Pak? Itu tantangan yang paling berat sebenarnya. Tapi ini apakah akan jadi efektif Pak jika diterapkan ke seluruh sekolah yang ada di wilayah Indonesia? Kalau diwajibkan tentu tidak efektif. Jadi harapannya ada fleksibilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada satuan pendidikan dalam implementasi memasukkan AI di dalam kurikulum di sekolah ini. Jadi harus fleksibel. Kalau wajib dan harus diterapkan di seluruh sekolah, rasanya belum bisa. Belum bisa. Belum. Harus fleksibel ya. Pak Ano, tapi kita kembali lagi dengan pernyataan Pak Ano tadi tentang bagaimana sikap dan
karakter siswa dalam penerapan AI ini sendiri? Karena kalau kita lihat dulu waktu sekolah, ketika kita melakukan tugas-tugas seperti karya tulis dan lain sebagainya, itu kita lakukan sendiri, dan cara guru ini bisa mengeceknya itu apakah ini diambil, di copy paste dari tulisan-tulisan yang lain atau seperti apa. Tapi sekarang ini mudah sekali. Iya, mudah ya. Mudah sekali siswa-siswa. Apakah ini akan membuat mereka semakin kreatif kah? Atau bagaimana, apa nih yang harus kita pertimbangkan? Kalau tidak ada pengenalan seperti ini di dunia pendidikan, di satuan pendidikan, mungkin malah akan semakin liar penggunaan itu. Betul. Makanya perlu ada yang memberitahu terkait etika-etika itu dan bisa masuk ke dalam proses ini sebenarnya. Kalau anak sudah diajak bicara tentang bagaimana berpikir sistematis, berpikir yang bisa menyelesaikan satu masalah, harapannya itu tidak terjadi. Itu godaan yang paling besar memang, karena begitu canggih. Makanya kan di akhir nanti kan mungkin setelah kelas 11, 12 mereka bisa beranjak kepada bikin satu program dan lain-lain yang ya semacam machine learning lah begitu. Jadi yang bisa bermanfaat. Dan sekali lagi akhirnya banyak siswa-siswa kita yang harapannya dari ini bisa punya daya saing yang lebih kuat, di antara siswa-siswa lain yang di negara-negara yang sekarang mungkin ya sudah mempelajari, sudah menerapkan, kan beberapa negara juga disebutkan ya, Singapura, Korea, Amerika, China. India gitu. Kira-kira seperti itu. Pak Ano, ini mungkin sedikit harapan dari adanya penerapan kurikulum ini yang hanya tinggal menunggu waktu lagi sebentar lagi. Ini seperti apa? Terutama himbauan mungkin kepada guru-guru agar tidak terjadi hal yang tadi ya, yang sudah disebutkan oleh Nadila juga. Kemudian untuk pemerintah, untuk siswanya sendiri, harus seperti apa nih kesiapannya? Jika sekolah akan menerapkan kurikulum ini di dalam proses pembelajarannya, maka pertama harus diatur betul, dilihat betul kemampuannya, kemudian sumber dayanya, karena ada guru yang harus dilatih juga, kemudian sumber-sumbernya disiapkan dan infrastrukturnya. Kemudian kepada para siswa tentunya ini menjadi satu hal yang menarik, di mana beberapa sekolah sudah menerapkan ini sebenarnya, tinggal bagaimana kita bisa manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi harapannya secara bertahap bisa dilakukan dan pada akhirnya kita betul-betul punya daya saing yang bagus. Pada pemerintah tentunya tidak boleh serampangan menerapkan ini. Ini butuh butuh pengawasan, butuh kehati-hatian, kemudian butuh juga sarana dan prasarana yang harus diusahakan kalau ini akan menjadi program nasional misalnya. Karena kalau hanya sekedar beberapa sekolah mungkin mampu, tapi targetnya ini yang kita belum tahu nih. Targetnya sampai sekian tahun ini apakah seluruh sekolah atau mau berapa sekolah nih gitu. Jadi kita belum lihat itu, tapi di naskah akademik rasanya sih memang ada fleksibilitas. Oke, Pak Ano, tentunya kita bersama-sama sadar dan tahu bahwa penggunaan AI ini adalah pedang bermata dua bagi seluruh penggunanya. Kita berharap agar generasi kita dan kita juga bersama-sama ini bisa menggunakan penerapan AI ini dengan baik, dengan bermanfaat, sehingga kita bisa menjadi generasi emas 2035 nanti. Pak Ano, terima kasih sudah berbincang dan bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Tentunya selamat menyebut kurikulum baru ya nanti ya untuk para siswa dan siswi. Dan pemirsa, tentunya Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali untuk menemani Anda dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Oke pemirsa, Anda menyaksikan segmen viral, di mana siang hari ini kami akan menyajikan informasi-informasi yang hangat dan juga informasi-informasi yang bisa membuat Anda menikmati hari di siang hari Anda ini. Informasi untuk makan siang juga ya. Iya betul sekali Rehana. Nah, informasi pertama ini pemirsa datang dari artis Luna Maya yang nantinya ini akan segera menikah dengan Maxi Bouter, kekasihnya pada Rabu 7 Mei di Ubud, Bali. Sebelum melepas masa lajangnya nih, Nadila dan juga pemirsa, Luna Maya bersama sejumlah sahabatnya menggelar pesta lajang ini pemirsa, di mana juga pesta lajang ini dilakukan di Shanghai, Cina, dan seperti apa keseruannya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Dalam hitungan hari, aktris, model, serta pengusaha Luna Maya akan melepas masa lajangnya. Ya, Luna Maya akhirnya akan menikah dengan Maxim Boutier, kekasihnya.
Luna dan Max memang menjalin asmara sejak 2 tahun silam. Perbedaan usia 10 tahun antara keduanya ternyata tak menyurutkan keseriusan pasangan ini untuk menjalin asmara. 2 tahun menjalin kasih, Max akhirnya melamar Luna Maya di Jepang pada awal April silam. Suasananya romantis benar-benar terasa saat itu. Tak butuh waktu lama, Luna dan Max akhirnya mengikat janji sebagai sepasang suami istri pada Rabu 7 Mei mendatang di Ubud, Bali. Seakan memanfaatkan waktu yang tersisa jelang pergantian statusnya sebagai seorang istri, Luna pun mengajak sahabat-sahabatnya untuk menghadiri acara pesta lajang atau yang biasa disebut sebagai bridal shower. Tak tanggung-tanggung, acara bridal shower ini digelar di Shanghai, China pada 18 April silam. Uniknya saat acara ini, para sahabatnya memakai topeng berwajah Maxime Bouttier. Hingga kini, belum ada keterangan resmi di mana Luna dan Max akan menggelar akad nikah. Well, selamat ya Luna dan Max. Semoga acara pernikahannya berjalan lancar dan penuh cinta. Tim TV One mengabarkan. Nah, Nadila, kalau kamu berkendara tapi nggak bawa SIM, nggak bawa dokumen-dokumen resmi lainnya, panik nggak? Panik dong. Panik takut lah. ketilang polisi aku. Iya, sama aku juga. Nah, ini nih ada yang menarik nih. Ngomong-ngomong tentang panik, di Bangkalan, Jawa Timur, sejumlah warga justru memilih pemirsa untuk menyembunyikan sepeda motornya ke dalam hutan atau memilih untuk melintasi sawah karena takut razia polisi. Iya, may pada minta sepi ya pong impo. Saya sepeda aja. Topoh sepedaan. Beginilah cara beberapa warga menghindari razia yang digelar Polres Bangkalan. Mereka memilih menyembunyikan sepeda motor yang diduga tak memiliki dokumen lengkap ke dalam hutan. Dan sebelum hutan aja. Sementara sejumlah warga lainnya memilih melewati persawahan dan perkebunan desa setempat untuk menghindari razia di jalan. Razia kelengkapan kendaraan bermotor ini digelar di 4 kecamatan di pelosok Bangkalan seperti Kecamatan Blega, Kokop, Tanjung Bumi, dan Kecamatan Sepuluh. Ada terindikasi 122 kendaraan atau kendaraan kami amankan yang tanpa surat-surat, namun ada beberapa yang lengkap sehingga kami fasilitasi untuk dibantu, sedangkan ada 22 kendaraan yang sama sekali ketika kami cek mekanosinya tidak sesuai dengan nopol yang terpasang. Semoga dengan kegiatan ini dapat menekan angka kriminalitas terutama curanmor di wilayah Bangkalan. Sebanyak 22 sepeda motor tanpa surat-surat disita karena tidak sesuai dengan nomor kerangka mesin setelah dilakukan pengecekan di Samsat. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Abdul Rahim, TV One mengabarkan. Oke pemirsa, informasi lainnya untuk Anda di mana rencana penutupan jembatan perahu milik Endang Junaidi memicu reaksi keras dari pemilik usaha jasa jembatan penyeberangan tersebut. Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS ini pemirsa terpaksa harus menutup jembatan karena dianggap tidak memiliki izin operasi. Jembatan penyeberangan milik Haji Endang Junaidi yang beroperasi di wilayah Dusun Rumambe 1, Desa Anggadita, Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat ini menjadi salah satu yang terancam ditutup oleh Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS. Ancaman penutupan dilakukan setelah BBWS menyatakan jembatan tersebut tidak memiliki izin resmi dan melanggar aturan pengelolaan wilayah sungai. Sebagai pemilik jembatan, Haji Endang Junaidi pun bereaksi keras atas rencana penutupan jembatannya itu.
Dirinya pun menegaskan bahwa pungutan sebesar Rp2.000 bagi pengendara yang melintas tidak hanya untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan untuk keperluan operasional dan pemeliharaan, serta membayar karyawannya yang sebagian besar warga sekitar. Istilah berbahaya, saya kan bukan baru sekarang menjalani, udah 15 tahun berjalan. Nah sekarang apa sih dasarnya pihak BPWS ya yang dikhawatirkan? Kalau dia katanya dikhawatirkan takut ada hal yang tidak diinginkan, dia tersalahkan, bikin aja pernyataan dengan saya. Kalau ada apa-apa di luar tanggung jawab BPWS, selesai. Kalau dia menutup, pikirkan dong dampak negatif terhadap masyarakat sini yang orang kerja. Sekarang pemerintah aja lagi mengencar masalah UMKM. Di sini kan banyak hidup UMKM. Sekarang yang kerjanya 40 orang, belum keluarga, belum anaknya, harus ditutup. Ia juga mengklaim usaha jembatan perahunya yang melintas di Sungai Citarum telah mengantongi nomor induk berusaha atau NIB dan manfaatnya banyak dirasakan oleh warga sekitar yang melintas. Ini ya agak memperlambat perjalanan ke tempat kerja ya. Soalnya saya tinggalnya di daerah Rumambi sini, jadi kalau ini harus muter. Muter berapa, jaraknya berapa kilo itu? Ya kurang tahu sih. Pokoknya lebih lama. Kalau di sini ke tempat kerja kan paling cuman nggak ada 10 menit sih. Kalau muter bisa nyampe setengah jam. Sebelumnya, BBWS Citarum menemukan adanya 11 jembatan perahu yang dikelola oleh masyarakat tak mengantongi izin di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. BBWS Citarum meminta agar pemilik usaha jembatan baik perorangan maupun kelompok agar segera mengurus perizinan. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda. 18 tahun menabung untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah, sepasang suami istri di Salatiga, Jawa Tengah yang berprofesi sebagai tukang servis jam tangan, tahun ini alhamdulillah akhirnya akan berangkat menunaikan ibadah haji. Seperti inilah aktivitas dari Suratno yang sehari-harinya membuka jasa servis jam tangan di salah satu pusat perbelanjaan di Salatiga, Jawa Tengah. Bahkan jelang keberangkatannya ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji, ia masih menerima permintaan pelanggan untuk memperbaiki jam tangan. Meski bekerja di sektor informal, namun hal itu tidak mengecilkan impiannya bersama sang istri untuk melaksanakan rukun Islam kelima. Bersama sang istri Supriyati, ia mulai menabung untuk berangkat haji pada tahun 2007 dengan mulai menyisihkan uang hasil servis jam tangan sebesar Rp25.000 hingga Rp50.000 setiap harinya. Setelah 5 tahun menabung, pada tahun 2012 ia dan istri mendaftar untuk berangkat haji. Dan setelah menunggu selama 13 tahun, Suratno dan istri mendapat kesempatan untuk pergi ke Tanah Suci guna menunaikan ibadah haji. Selama 13 tahun menunggu, Suratno terus menabung untuk membayar pelunasan haji sebesar Rp29 juta per orang. Terutama dari istri saya, itu istri saya sudah ingin sekali naik haji ya. Tapi kan waktu itu ya untuk menyobakan anak, untuk kerja menyobakan anak yang baru cukup itu baru bisa mendaftarkan ya 2012 itu bisa mendaftar. Tapi itu juga dari menyisihkan dari penghasilan. Ya, penghasilan setiap hari menabung 25.000 sampai kalau alhamdulillah kalau rezeki banyak 50.000. Ibadah haji merupakan impian pasangan suami istri ini sejak lama. Meski pendapatan dari jasa servis jam tangan tidak menentu, mereka tetap berusaha menabung untuk melunasi biaya haji. Rencananya Suratno yang tergabung dalam kloter 38 Embarkasi Solo akan berangkat pada 10 Mei 2025 mendatang. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Aditya Bayu, TV One mengabarkan. Masih mengenai informasi dari mengenai haji, pemirsa. Seorang nenek berusia hampir 1 abad di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau akan menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Nenek bernama
Ruwaidah ini pemirsa menjadi calon jemaah haji tertua dari 451 calon jemaah haji Kabupaten Indragiri Hilir. Inilah sosok nenek Ruwaidah. Di usianya yang sudah menginjak 93 tahun, tetapi kondisi fisiknya masih terlihat bugar. Pekerjaan rumah seperti menyapu masih bisa dia kerjakan. Tahun ini, nenek Ruwaidah akan menunaikan ibadah haji bersama rombongan Kabupaten Indragiri Hilir. Nenek Ruwaidah mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji lansia sejak tahun 2020 atau 5 tahun yang lalu. Dan ia menjadi calon jemaah haji tertua dari 451 calon jemaah haji Indragiri Hilir yang akan berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini. Nenek Ruwaidah yang berasal dari Desa Mumpa, Kecamatan Tepuling ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 11 calon jemaah haji Indragiri Hilir yang akan berangkat pada 11 Mei mendatang. Langkah nenek Ruwaidah untuk menunaikan ibadah haji sudah bulat. Walaupun pendengarannya mulai melemah, tetapi semangatnya tak pernah surut. Ia masih tampak tegap dan masih bisa menjalani aktivitas seperti lansia lainnya, dan ia pun percaya tubuh yang digunakan untuk bekerja adalah bagian dari rasa syukur atas nikmat umur panjang. Nenek Ruwaidah ini lahir di tanah Sulawesi. Ia merantau ke Desa Mumpa, Kecamatan Tempuling sejak gadis pada tahun 1960-an. Di desa inilah ia menikah dan membangun rumah, membesarkan anak-anak, dan kini menggendong cucu hingga cicitnya. Nenek Ruwaidah dan anaknya M. Jamil berharap agar perjalanan menunaikan ibadah haji berjalan lancar dan bisa mengerjakan semua rangkaian prosesi ibadah haji dari awal hingga akhir serta mendapat haji yang mabrur. Sudah lama aku pingin naik haji. Mudah-mudahan aku haji yang mabrur. Ini berangkatnya sama siapa Bu nanti Bu? Sama anak. Sama anak. Sama anak. Anak yang mana? Yang Jamil. Oh Jamil ya. Nah, umurnya udah berapa Bu saat ini? 93. Umur ibu udah berapa? 93 tahun. 93. Ya. Kakak ibu lebih tua lagi. Mana kakaknya? Tua lagi nih. Ya. Tua lagi. Sudah lama keinginan dia mau naik haji gitu kan. Jadi mudah-mudahan dia sehat, bisa menjalankan ibadah hajinya. Jadi yang mendampingi nanti ke tanah Mekah, tanah suci, abang? Insya Allah. Bagi nenek Ruwaidah, haji bukan sekedar perjalanan ibadah. Ini adalah perjalanan jiwa, perjalanan panjang yang ditempuh dengan sabar dan doa yang tak putus. Dari Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Arif Budiman, Superto, TV One mengabarkan. Pemirsa, masih tentang informasi tentang ibadah haji. Jemaah calon haji dari embarkasi Jakarta Pondok Gede terus berdatangan ke asrama haji Pondok Gede untuk mengikuti proses pemberangkatan ke Tanah Suci. Pada hari ini pemirsa, terdata 3 kloter yang tiba di asrama Pondok Gede. Di mana kloter ini yakni adalah kloter 14, 15, serta 16. Ketiganya dijadwalkan berangkat ke Madinah esok hari pada tanggal 6 Mei 2025. Saat tiba di asrama Pondok Gede, jemaah menjalani mekanisme one-stop service yang meliputi registrasi, pemeriksaan kesehatan, pembagian kartu kamar, dan gelang identitas. Serta juga pemirsa adanya juga pengecekan dokumen dan penyerahan living cost sebesar Rp750 atau setara 3,3 juta rupiah. Kemudian jemaah beristirahat dan menunggu keberangkatan menuju bandara yang akan dilakukan 6 jam sebelum jadwal pemberangkatan. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi seputar pelaksanaan ibadah haji 2025, kita sudah terhubung dengan rekan kami, ada Yolinda Tridewi di asrama Pondok Gede. Yolinda, silakan dengan laporan Anda.
Ya, selamat sore Rehana, Nadi dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, saat ini kondisinya di Asrama Haji Pondok Gede terpantau dipadati oleh para jamaah calon haji yang akan berangkat pada esok hari. Dimana kalau misalkan kita himpun data dari pihak penyelenggara haji sendiri, ini memang pada hari ini telah tiba 2 kloter, dijadwalkannya ada 3, namun baru datang 2, yaitu kloter 14 dan kloter 13. Dimana untuk kloter 14 ini merupakan jamaah haji dari DKI Jakarta, kemudian juga kloter 13 ini merupakan jamaah haji dari Banten, dan nanti di kloter yang terakhir, kloter 16 ini dijadwalkan hadir ke Pondok Gede ini pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Untuk data yang berangkat sendiri hari ini dari embarkasi Pondok Gede menuju ke Madinah, ini ada 2 kloter, yaitu kloter 11 dan 12. Di mana total dari kedua kloter ini ada sebanyak 786 jemaah haji yang sudah berangkat. Di mana tadi yang kloter pertama ini berangkat pada pukul 9.05 waktu Indonesia Barat untuk take off ke Madinah. Kemudian juga nantinya kloter 12 atau kloter kedua ini akan berangkat pada pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Sementara kalau misalkan kita himpun, diakumulasikan dari hari pertama hingga hari ini, itu sudah sebanyak 4.814 jemaah yang diberangkatkan ke Madinah dari embarkasi Pondok Gede, Jakarta Timur. Sementara itu dari pihak penyelenggara sendiri ini menerapkan skema OSS atau One Stop Service untuk calon jemaah haji yang datang dari berbagai daerah untuk melakukan beberapa screening, diantaranya ada registrasi, cek kesehatan, kemudian juga pembagian kamar, gelang identitas, dan juga pengecekan dokumen paspor, visa, dan lain sebagainya, dan menukarkan living cost ini sekitar Rp750 atau setara dengan 3,3 juta rupiah untuk nantinya ini digunakan di Tanah Suci. Kemudian juga untuk cek kesehatan sendiri ini tidak kalah penting karena memang melihat kondisi dari para jamaah ini mayoritas kalau misalkan bisa kami gambarkan memang rentan begitu lanjut usia, namun memang dari pihak penyelenggara sendiri memastikan bahwa jika nantinya ada calon jemaah haji yang terindikasi sakit ini akan ditunda terlebih dahulu dan ikut penerbangan di kloter selanjutnya. Jadi memang dibuat untuk healing terlebih dahulu, kemudian juga setelah healing dan sehat ini akan diterbangkan di kloter selanjutnya. Sementara itu juga ini merupakan fase gelombang pertama dari kloter 1 hingga dengan kloter pada akhir nanti di tanggal 16 Mei. Kemudian jamaah haji gelombang kedua ini akan dimulai pada tanggal 17 hingga tanggal 31 Mei 2025 mendatang. Sementara saya kembalikan ke Anda di studio. Yulinda, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Asrama Haji Pondok Gede. Selamat bertugas kembali, Yulinda. Sementara itu, pemirsa, jemaah haji Indonesia meninggal dunia sesaat setelah tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Saudi Arabia. Almarhumah bernama Daima binti Suwaryo, 66 tahun, jemaah haji asal Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jemaah wanita ini tiba bersama kloter embarkasi Solo. Menurut petugas PPIH di Madinah, almarhumah tiba-tiba tak sadarkan diri usai keluar dari toilet pesawat dan dinyatakan meninggal setelah mendarat. Jenazah dimakamkan di pemakaman Baqi Madinah setelah sebelumnya disolatkan di Masjid Nabawi. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari petugas kesehatan yang berada di bandara, jamaah bernama Ibu Daimah binti Suwaryo berasal dari kloter SOC 4 dengan alamat di Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, dinyatakan meninggal sesaat setelah tiba di Bandara Madinah. Beliau berumur 66 tahun. Selain itu juga ada beban pikiran menurut penjelasan suaminya. Dan ketika di pesawat, menurut suaminya, almarhum Ibu Daimah ini baik-baik saja, tidak ada keluhan apa-apa, namun sesaat menjelang turun minta ke toilet, setelah dari toilet mengeluhkan kepala pusing lalu tidak sadar. Pemirsa, lebih dari 21.000 jamaah haji asal Indonesia tiba di Madinah, Arab Saudi. Pemirsa, Masjid Nabawi mulai diramaikan dengan jemaah haji yang tiba. Jemaah haji Indonesia mulai berangkat ke Tanah Suci secara bertahap sejak tanggal 2 Mei lalu.
Jemaah pemirsa akan berada di Madinah selama 8 hari, kemudian berpindah ke Mekah. Jemaah juga dihimbau agar menyesuaikan antara kondisi kesehatan pemirsa dan juga cuaca, karena diketahui cuaca di sana mencapai 41 derajat Celcius. Jemaah juga dihimbau untuk mewaspadai gejala dehidrasi dan juga heart stroke. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi terkini, kami akan ajak Anda untuk langsung mengupdate informasi. Sudah ada reporter TV One di sana, Syahrul, yang akan mengabarkan langsung untuk Anda. Syahrul, silakan. Ya, Rehana dan juga Nadila, proses pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Saudi masih terus berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau Siskohat Kementerian Agama, hingga Sabtu 3 Mei 2025 pada pukul 14.20 sudah tercatat 31 kloter dengan total 12.097 jemaah yang diberangkatkan ke kota Madinah sejak 2 Mei 2025 dari berbagai embarkasi di Indonesia. Kemudian dari jumlah tersebut 19 kloter dengan jumlah 7.373 jemaah telah tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Kemudian pada Minggu 5 Mei ada 2 penerbangan dari embarkasi Pondok Gede Jakarta pada jam 9.05 dan juga jam 15.40 dengan menggunakan pesawat Garuda GIA 918 dan GIA 936, dan 389 jemaah asal daerah Lampung dan 389 jemaah dari Banten. Kemudian Kementerian Haji Arab Saudi juga sudah mewajibkan jamaah untuk memiliki dan mengaktifkan kartu nusuk sebagai identitas resmi. Untuk jamaah yang masuk melalui bandara, kartu nusuk akan dibagikan saat tiba di hotel. Proses ini dilaksanakan oleh syarikat atau perusahaan. Sementara perlu saya sampaikan juga bahwa kondisi cuaca di kota Madinah pada saat ini sekitar pukul 10.30 waktu Madinah berada di angka 25 sampai dengan 26 derajat ini, mengingat puncak haji masih cukup jauh agar supaya jamaah bisa menjaga kesehatan hingga 11 Zulhijjah dengan kondisi kesehatan yang baik. Sementara itu, Rehana dan juga Nadila, jaga kesehatan. Ya pemirsa, tentunya sejumlah kabar menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Insiden kecelakaan yang melibatkan motor gede dan sebuah mobil pick up terjadi di depan pasar ikan Purwonegoro. Ya pemirsa, memang kejadian ini juga mendadak viral di media sosial setelah salah satu pengendara moge terekam marah-marah dengan sopir mobil pickup usai tabrakan. Insiden kecelakaan yang melibatkan rombongan motor gede atau moge di sebuah mobil pickup terjadi di Denpasar, Ikan Purwonegoro, Kecamatan Purwonegoro, Banjarnegara pada hari Sabtu lalu. Kecelakaan ini pun menjadi viral di media sosial pemirsa lantaran salah satu pengendara moge marah-marah terhadap sopir mobil usai tabrakan terjadi.
Menurut pihak Satlantas Polres Banjarnegara, peristiwa tersebut terjadi saat rombongan moge melaju dari arah barat menuju timur, arah ke pusat kota Banjarnegara. Saat di lokasi kejadian, salah satu pengendara motor gede sempat menyerempet mobil pickup yang datang dari arah berlawanan. Lantaran terserempet, mobil tersebut pun berhenti, diduga tak sempat melakukan pengereman. Motor kedua pun akhirnya menabrak mobil pickup tersebut hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Membuat pemirsa bagian depan mobil tampak ringsek akibat benturan keras, dan dari video yang beredar di media sosial, usai kejadian tabrakan tersebut, salah satu pengendara moge pun terlihat marah ke pengendara mobil. Bahkan beberapa warga dan pengendara moge lain tampak berusaha menenangkan situasi tersebut. Dari peristiwa kecelakaan yang melibatkan satu mobil dan dua motor tersebut, pemirsa kini masih dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi oleh pihak kepolisian. Dua pengendara motor mengalami luka-luka dan tengah dirawat di rumah sakit di Jakarta lantaran mengalami patah tulang. Informasi selanjutnya ini adalah tentang program pendidikan karakter. 29 siswa SMA dan SMK dari Kabupaten Purwakarta, Subang, dan juga Karawang Senin pagi diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi dari Kodim 0619 Purwakarta, Jawa Barat. Para siswa ini pemirsa akan menjalani pendidikan karakter ala militer. Setelah melalui proses pemeriksaan kesehatan, 29 siswa SMA dan SMK dari 3 kabupaten di Purwakarta, Subang, dan Karawang diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi di Bandung dari Kodim 0619 Purwakarta. Pelepasan dilakukan Bupati Purwakarta Saipul Bahri bin Zain dan orang tua siswa. Siswa yang diberangkatkan merupakan hasil seleksi karena banyak orang tua yang meminta. Nantinya mereka akan menjalani pendidikan karakter selama 2 pekan hingga 1 bulan. Karena setiap hari kan banyak orang menitipkan, orang tuanya di medsos, ke nomor aduan, ke dinas pendidikan, bahkan ke resimen juga banyak kan, Bapak titip saya, titip anak kan gitu. Tapi kan kita terus verifikasi, ya kan? Verifikasi, kita lihat sejauh mana anak ini memang layak untuk dibawa atau masih bisa ditangani oleh orang tua dan atau oleh sekolahnya. Nah, yang dibawa ke sini itu yang memang sudah tidak bisa ditangani oleh orang tua dan sekolahnya. Rata-rata kan problemnya mereka itu malam begadang terus, paginya susah bangun, pergi dari rumah mau ke sekolah, nggak ke sekolah datangnya, malah main, malah nongkrong, malah merokok. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik, terutama disiplin termasuk disiplin sekolahnya. Gitu. Emang kenapa Pak anak sekarang? Ya, terutama ya begadang terus tiap malam, pagi-pagi tidur, sekolah bolos. Program pendidikan karakter ini diharapkan mampu membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan sikap positif pelajar. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Kita berikan informasi lain untuk Anda pemirsa dari wilayah Jakarta Timur, di mana sepasang kekasih terekam kamera pengawas saat akan membuang bayi di kawasan Jatinegara Kaum, Jakarta Timur. Pelaku membuang bayi laki-laki yang baru berusia 3 hari itu pada Minggu dini hari saat warga sedang terlelap tidur. Rekaman CCTV ini memperlihatkan gerak-gerik mencurigakan dari sepasang kekasih yang membawa bayi di Jalan Jatinegara Kaum 1, Kelurahan Jati, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Keduanya nampak menyusuri jalan sambil memeriksa rumah warga dan kondisi sekitar. Tak berselang lama, pasangan tersebut membuang bayi yang mereka bawa di depan rumah kontrakan warga. Foto ya, video aja. Masa sih? Peristiwa itu terjadi pada Minggu dini hari kemarin. Penghuni rumah baru menyadari ada bayi di depan rumah mereka setelah mendengar suara tangisan yang tak kunjung usai. Itu Pak RT. Iya, aku telepon aja dulu. Berapa sekarang? Pagi sekitar jam 3.28 tuh ada tangisan bayi di depan rumah. Itu lama banget tangisannya, bentar diem. Tapi saya tuh
nggak berani keluar. Jadi takut kalau keluar itu takutnya ntar apa begal apa-apa gitu. Dia keluar terus beneran itu bayi, langsung teriak, "Mama siapa? Ini bayi benar gitu." Terus saya baru pada keluar tuh Pak. Nah suami saya langsung hubungin Bu RT, lapor kalau ada bayi di depan rumah. Saat ditemukan, bayi laki-laki yang diperkirakan berusia 3 hari itu tali pusarnya masih menempel. Warga kemudian membawa bayi tersebut ke puskesmas terdekat untuk diperiksa kesehatannya. Setelah dinyatakan sehat, bayi malang itu dibawa ke kantor Polsek Pulau Gadung dan selanjutnya dibawa ke Panti Balita Cipayung untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Adanya penyerahan bayi yang ditelantarkan oleh orang yang tidak dikenal di depan rumah kontrakan. Ditemukan kurang lebih sekitar jam 3:30 pagi di wilayah RT 3 RW 3 Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulau Gadung. Selanjutnya dilaporkan ke pihak kepolisian dan diarahkan ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan. Alhamdulillah kondisi bayi setelah diperiksa dinyatakan sehat. Selanjutnya akan kita serahkan ke panti sosial Balita Cipayung untuk dilakukan perawatan lebih lanjut. Diduga bayi tak berdosa itu merupakan hasil hubungan gelap orang tuanya. Polisi kini tengah mengejar orang tua bayi yang wajahnya terekam jelas kamera pengawas. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Nadila Saleh dan juga rekan saya. Dan Mezia mewakili segenap yang bertugas. Pemirsa izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.